Sebab mujizat itu bukan akhir segala sesuatu. Mujizat itu permulaan syukur harusnya. Mujizat sejati selalu tunduk di kaki Kristus. Dia akan datang kembali sujud menyembah di kakinya. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saya percaya apa yang saya doakan akan terjadi. Semua seruan kita akan didengarkan oleh Tuhan, karena Tuhan Maha Kasih. Mujizat masih terjadi, itu kabar baiknya. Dan saya imani hari ini giliran Anda ya. Kalau saya bilang Anda itu, yes it's you. Gak perlu lihat ke kanan kirinya, percayalah Tuhan sedang berbicara kepadamu. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Cerita tentang ke-10 orang kusta. Saya baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya ajak kita untuk melihat bahwa mujizat itu nyata dan mujizat masih terjadi. Mengapa? Di luar sana ada banyak sekali kepercayaan. Ada juga yang ekstrim satu, orang yang percaya mistis dan pakai kuasa gaib. Ada sih, tanda kutip, mujizat-mujizat palsu itu terjadi. Mujizat-mujizat itu keajaiban asli, tetapi bukan Kristus sumbernya. Yang gitu jangan mau ya. Mending saya sakit sampai mati. Mending saya bangkrut total, gak punya apa-apa lagi, daripada saya mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Tapi sisi satu lagi, spektrum yang ekstrim satunya, itu orang-orang Kristen yang tidak percaya ada mujizat. Udah lewat. Itu zaman-zaman kisah para rasul mungkin, atau zaman Injil. Saya tidak mau Anda menjadi orang-orang Kristen seperti itu. Itu berarti kan Tuhan berubah karakternya. Meskipun Injil tidak bisa ditulis lagi, Alkitab sudah tutup buku. Tetapi Alkitab ini buku yang terbuka. Bukan tulisan teori, tapi Tuhannya nyata. Semua cerita kejadian sampai Wahyu itu relevan untuk kita hari ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Gak usah tunggu TikTok untuk buat itu viral lagu. Itu lagu lama. Saya sudah percaya dari dulu kalau Yesus itu tetap sama, dahulu kala sampai selama-lamanya. Cerita tentang ke-10 orang kusta ini untuk kita. Saya lihat ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Apakah Yesus suka kia-kia atau tamasya? Ini bukan jalan-jalan. Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea karena banyak orang sakit di situ. Samaria dan Galilea adalah kota-kota atau dusun-dusun yang miskin. Dan itu Samaria juga dihuni oleh penduduknya yang menyembah berhala. Banyak sekali kutukan-kutukan. Anda pernah lihat nggak kalau daerah-daerah yang banyak penyembahan berhalanya itu biasanya selain kutuk kemiskinan ada di sana. Dan selain itu juga ada penyakit aneh-aneh di situ ya. Dan saya rasa itu kasusnya bukan sakit penyakit saja, tapi saya percaya ada unsur kuasa gelap sangat kental di sana. Sedangkan di Galilea itu desa nelayan. Mereka itu hidup pas-pasan. Yesus itu kesana ngapain sih? Yesus itu mensurvei human struggles. Dia survei yang namanya pergumulan-pergumulan manusia. Yesus ke situ itu bukan cuci mata. Yesus kesana itu untuk menolong seseorang. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berbelas kasihan. Selain itu, secara kiasan nih, kan ayat 11 dikatakan Yesus menyusur perbatasan. Perbatasan mana? Samaria dan Galilea. Saya dengan iman secara profetik berkata bahwa Yesus masih ditemukan di perbatasan-perbatasan
Perbatasan apa? Perbatasan ketidakmampuan manusia. Ada batas-batas manusia lah, di mana lebih dari itu aku tidak mampu. Lebih dari itu hanya Tuhan yang bisa. Itu Yesus masih menyusur perbatasan-perbatasan begituan. He still found at the borders of human limitations, bahasa Inggrisnya. Dia masih ditemukan pada batas-batas ketidakmampuan kita. Dan dia di sana hendak melakukan sesuatu bagi Anda dan saya yang percaya. Kita lihat ayat yang ke-12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kalau ayat 12 dibaca sekali lagi, di beberapa kata pertama harusnya keluar begini, keluar lagu begini. Ketika ia memasuki suatu desa, jeng jeng jeng, gitu ya. Ya, itu kayak seperti ada suatu perasaan, wah. Yesus waktu itu masuknya sih sederhana. Yesus anak tukang kayu, jadi tidak wah. Bukan grand entrance atau bukan dengan dibeber karpet merah, tetapi harusnya orang percaya melihat sesuatu akan terjadi. Kapan? Bukan waktu Yesus melakukan mujizat itu. Sebelum kita melihat sesuatu, kita sudah tahu sesuatu akan terjadi kalau Yesus mulai memasuki suatu tempat. Ketika ia memasuki suatu desa, itu harusnya sudah ada jereng-jereng di dalam iman kita. Jangan sampai Yesus jadi biasa ya. Jadi terlalu biasa sama Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus tidak lebih daripada sekadar agama, rutinitas agamawi. Melakukan semua liturgi tetapi memungkiri kekuatannya. Apa itu kuasa ibadah sesungguhnya? Itu perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami perubahan. Nggak tentu mujizat itu selalu kesembuhan fisik, tapi pasti terjadi perubahan hidup. Dan saya percaya jangan batasi Tuhan sampai perubahan hidup. Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Buktinya Injil bukan hanya mengubah hati orang itu. Injil diberitakan dari zaman Yesus pergi tahirkan, sembuhkan, bangkitkan. Itu perintah Tuhan. Sebelum ada amanat agung, itu amanat yang Tuhan berikan langsung kepada murid-muridnya. Saya rasa itu nggak dicabut, sampai sekarang masih berlaku. Tadi kesaksian itu bukti. Begitu banyak orang yang disembuhkan lewat saat teduh. Itu bukan kami. Kami hanya taat saja, tapi Tuhan yang bekerja. Bukankah firman Tuhan berkata Tuhan menyertai pemberitaan murid-muridnya? Kemanapun pergi pengampunan dosa diberitakan, di situ Tuhan Yesus turut bekerja dengan tanda-tanda. Ketika ia memasuki suatu desa, Yesus mulai masuk dalam proksimitas kita. Kapan itu? Misalnya kalau kita datang ke ibadah itu harus dengan ekspektasi. Dan kalau saat teduh bersama seperti ini, itu Yesus seperti masuk di ruang tamumu atau di mana Anda berada. Di kamar tidur atau lagi di mobil. Yesus masuk di dalam radius Anda. Yesus seperti seolah-olah menerobos, seperti tiba-tiba hadir di dalam duniamu. Ketika ia memasuki suatu desa, the presence of God, hadirat Allah. Jangan anggap remeh. Segala sesuatu bisa jadi pintu. Asal Injil diberitakan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, seperti lagu sekolah minggu itu, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pokoknya kalau nama Yesus disinggung, firman diberitakan, apalagi diajarkan. Ketika Tuhan bertahta di atas pujian, something could happen. Sesuatu bisa terjadi dalam hidupmu. Jangan jadi biasa sama ibadah. Jangan jadikan Tuhan Yesus itu jadi kelatahan spiritual kita. Ya sudahlah pokoknya. Jangan jadikan dia rutinitas agamawi. Yesus lebih dari semua itu. Yesus bukan itu saja. Yesus itu hidup. Dan kalau dia jamah, dia bisa menjadikanmu baru. Ketika ia memasuki suatu desa. Lalu mereka tinggal berdiri agak jauh. Ketika ia masuk suatu desa, datang 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. 10 orang kusta itu agak jauh. Itu kan kondisi kita secara rohani. Kita semua itu dibilang dekat ya enggak, masih agak jauh lah sama Tuhan. Tapi saat teduh bersama seperti ini, atau waktu kita berdoa, ketika aku berdoa, mujizat itu nyata, itu kita dibawa dekat sama Tuhan. Tuhan yang tadinya jauh jadi dekat. Tadinya firman itu sesuatu yang kita kurang mengerti, sekarang jadi lebih terpahami. Ayat 13, dan berteriak, nah ini iman. Di ayat 13 ini masuk iman. Mereka 10 orang itu berteriak.
Jangan bisik-bisik sekalipun Tuhan Maha tahu. Karena sekalipun Tuhan tahu, tapi hati Anda kan setengah-setengah. Kalau Anda minta sesuatu itu berseru. Berteriak itu tidak tentu dengan volume keras, tapi pasti dengan segenap hati. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Anda sadari nggak? Ini teriakan mereka korporat loh, nggak individu. Yesus, Guru, oke. Kasihanilah kami. Mereka itu naik banding pada belas kasihan Tuhan. Mereka nggak tahu apakah mereka layak karena mereka kusta. Mereka di saat itu tradisi mengajarkan orang kena kusta itu kena hukuman Allah. Mereka pasti berdosa. Mereka pasti dibenci sama Tuhan. Jadi mereka nggak berani untuk iman mereka itu sok jagoan. Jadi mereka itu naik bandingnya ke belas kasih. Malah justru tepat. Karena semua mujizat itu di situ bermula tempatnya. Semua mujizat itu sumbernya dari belas kasihan Allah. Sebab Tuhan itu tidak berutang budi sama siapa-siapa. Sekalipun kita bisa beriman menggerakkan tangan Tuhan, tapi Tuhan tidak tergerak oleh karena iman kita semata-mata. Iman itu bekerja melalui kasih. Tuhan itu tidak harus memberi mujizat kepadamu. Tapi kalau Tuhan memberikannya itu karena Tuhan mengasihimu. Dan kalau Tuhan tidak memberikannya bukan berarti Tuhan membencimu. Karena Tuhan tidak berhutang sama Anda dan saya. Jadi mereka tadinya gara-gara takut, iman mereka nggak jadi berani, malah justru mereka appeal atau naik banding ke kasih. Malah justru ini yang tepat. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tapi mereka teriak loh ngomongnya, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 10 orang teriak cukup keras lah ya. Karena kusta itu kan kulit mereka atau anggota tubuh di luar. Tenggorokan mereka menurut saya sehat-sehat aja. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ini yang saya sebut dengan corporate prayer atau seperti ibadah. Corporate prayer atau doa bersama. Buktinya mereka berkata, Yesus, Guru, bukan kasihanilah saya, tapi kasihanilah kami. Bersama nama mereka berseru. Memang menurut saya ada kelebihannya kalau kita itu doa bersama. Iman yang lemah ditopang dengan iman yang kuat. Jadi setiap orang itu tidak bisa, setiap orang asal dia mau serius berdoa, tidak bisa ketinggalan. Itulah iman korporat. Jangan remehkan seperti ini saat teduh bersama misalnya. Saat teduh pribadi juga besar kuasanya. Tapi saat teduh bersama seperti ini ada berkat korporat. Ada urapan bersama yang tidak mungkin terjadi kalau Anda sendirian. Makanya kalau datang ke gereja, itu penting sekali kalau kita hadir juga secara on-site. Karena di situ ada sesuatu yang tak tergantikan kalau kita online. Waktu kita datang bersama dengan saudara seiman, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Iman kita pun dipertajam, kepekaan kita pun diperuncing. Hal-hal yang harusnya nggak bisa terjadi secara individu, terciprat secara korporat. Saya rasa ini penting sekali untuk kita pahami bahwa ada dimensi urapan korporat dalam perbuatan mujizat Allah. Kalau nggak gitu kan nggak ada yang namanya kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu ceritanya apa sih? Di tempat umum, di sebuah tempat publik, di situ malaikat dijeburkan ke dalam tempat, ke dalam kolam tersebut. Lalu siapapun yang masuk pertama kali sembuh. Dan itu terjadi mungkin berhari-hari, berminggu-minggu. Jadi ada sebuah gerakan kesembuhan. Ada gerakan mujizat. Di sini berkat korporat. Di sini masuk pentingnya gereja. Pentingnya umat Allah. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus suruh mereka di 14a agar mereka pergi ke dokter. Imam ini jangan terkecoh. Imam ini bukan sekedar pendeta di zaman itu. Tapi zaman itu orang kusta karena nggak bisa sembuh. Jadi para imam lah yang mendeteksi kalau terjadi mujizat. Dan belum pernah sebelumnya terjadi mujizat kesembuhan. Apalagi orang kusta di perjanjian lama sebelum Yesus. Kecuali mungkin Naaman, 1-2 perkara ilahi terjadi di zaman Nabi. Tapi mereka belum pernah. Imam-imam itu selalu sepi prakteknya. Jarang ada orang kusta datang, udah sembuh. Dan kalau orang kusta datang masih kusta, imam-imam itu pasti nggak mau temui mereka. Dia berkata, sembuh dulu baru datang ke sini. Imam-imam itu tugasnya adalah mengkonfirmasi kesembuhan. Mereka yang memverifikasi. Mereka yang mengaudit
mengklaim kesembuhan itu. Dan kali ini imam-imam itu pasti sangat dikejutkan waktu 10 orang itu datang. Belum pernah terjadi, itu pasti heboh itu seluruh sistem imamat zaman itu. Mereka semua pasti menjadi pembicaraan. Mereka pasti tidak berani mempercayai mata mereka, apa yang mereka lihat. Belum pernah yang mereka dengar yang beginian. Pergi perlihatkan dirimu pada imam-imam. Pertanyaannya adalah, masalahnya adalah, mereka waktu disuruh Tuhan pergi, mereka belum sembuh. Tuhan bilang sama mereka, pergi ke dokter. Tuhan gak janji nanti kapan mereka disembuhkan. Tapi 10 orang ini mungkin berkata begini ya, gua gak rugi apa-apalah, ya sudah ikut aja. Ada bahayanya sih, ada risikonya. Kalau mereka muncul di depan imamnya belum sembuh, mereka bisa dirajam batu, karena mereka dianggap membahayakan. Harusnya mereka karantina, harusnya social distancing. Mereka datang menyebar penyakit itu karena kusta sangat menular. Dan orang kusta itu harus berapa ratus meter jauhnya dari orang lain, orang sehat. Makanya mereka dikucilkan, mereka biasanya berada di pinggiran kota, di luar gerbang kota. Jadi mereka pergi ke situ, dalam tengah jalan itu pasti ada yang melemahkan iman mereka. Bro mungkin gitu ya, ngapain sih kita ke sana? Kita bisa dihukum mati loh ini. Tapi ada juga yang berkata, gini kita juga diam-diam, cepat lambat akan mati. Udahlah, nothing tulus, nggak rugi. Mati sekarang, mati cepat lebih baik daripada mati pelan. Akhirnya mereka jalan. Di tengah jalan itu pasti terjadi perdebatan untuk 10 orang. 10 orang yang tidak saling mengenal, tapi mereka akhirnya menjadi teman dalam penderitaan. Mereka hanya pergi juga semuanya 10-10. Nah, sembuhnya kapan? Kalau mereka taat saja, nanti mereka akan melihat kemuliaan Allah. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Luar biasa. Berarti kesembuhan orang kustaan ini instan. Di tengah jalan. Dan kejadiannya bersamaan. Jadi itu bukan kebetulan. Itu adalah pernyataan kuasa. Boom, seperti sekarang dalam saat teduh bersama, dalam 1 jam yang sama ini, orang-orang sembuh. Ke dokter ya, kesembuhan ilahi selalu akan terdeteksi secara medis. Secara instan, secara supranatural, terjadinya ajaib bersamaan. Bahkan mujizat yang mereka terima bukanlah mujizat kesembuhan semata-mata. Mujizat yang mereka terima adalah mujizat penciptaan. Mujizat itu bukan hanya yang rusak jadi baik, yang jelek jadi bagus. Itu perbaikan. Kalau mujizat itu bahkan dari yang gak ada jadi ada. Ini yang terjadi di ayat 14. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kata tahir itu lebih dari sembuh. Tahir itu berarti lengkap. Jadi mujizat mereka itu misalnya mungkin dari 10 orang itu ada yang udah hilang 3 jari. Tiba-tiba plung keluar jarinya, itu tahir. Kalau enggak hanya sembuh. Enggak ada kuping, mungkin kupingnya udah jatuh, udah lapuk nih kena penyakit ini. Lalu tiba-tiba muncul kupingnya. Mungkin matanya, mungkin hidungnya sudah enggak ada hidungnya tapi masih ada bolongnya, masih ada lubangnya. Tiba-tiba ada hidungnya keluar. Ini bukan magic show. Ini adalah the power of God, kuasa Tuhan. Dan mereka kaget. Lalu ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia tersembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi lucu ya, mereka pergi ke imam misalnya ke arah sana. Waktu mereka sembuh, mereka saling lihat-lihatan ke segala arah. Lalu habis itu, mereka ke imam, sampai ke imam mereka dapat konfirmasinya. Udah, imam berkata kamu sembuh. Tetap mereka harus sampai ke imam. Mau tahu kenapa? Mereka perlu mendapat sertifikat tahirnya. Agar mereka diterima oleh masyarakat. Seperti ditok gitu di paspornya supaya akhirnya, sudah pernah divaksinasi, ceritanya begitu. Ada sesuatu tanda, jadi mereka tetap pergi. Dan itu pasti heboh, seperti saya katakan tadi. Para imam-imam itu pasti terkejut luar biasa. Tapi anehnya, dari imam situ, yang lainnya terpencar kemana-mana. Wah, seru, senang sekali. Lalu mulai ada yang pulang ke rumah, ada yang langsung pesta, ada yang rayakan. Hanya satu kembali ke arah Yesus. Cuman satu saja. Lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus. Ayat 16. Dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kita tahu dari kata-kata Yesus nanti di ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Loh,
di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yesus tadi kan menyusur pantai Samaria kan? Jadi ada satu orang Samaria dan pantai Galilea. Perbatasannya ada. Kelihatannya sih satu orang Samaria sungguhan, 9 lainnya orang Yahudi di Galilea itu. Yang satu ini kembali, yang anak-anak Abraham semuanya tidak terlihat lagi wajahnya. Ketika hidungnya sudah lengkap lagi ada, telinganya juga sudah ada, mereka langsung sirna. Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Inilah mujizat sejati. Saya anggap 9 yang lainnya cuma dapat mujizat setengah. Mereka hanya dapat telur setengah matang. Separuh saja kasih karunia. Sebab mujizat itu bukan akhir segala sesuatu. Mujizat itu permulaan syukur harusnya. Mujizat sejati selalu tunduk di kaki Kristus. Dia akan datang kembali, sujud menyembah di kakinya. Lalu tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Ayat 18, dan kembali untuk memuliakan Allah. Tujuan mujizat memang, mujizat itu menyembuhkan, memulihkan. Tapi tujuan akhir mujizat itu bukan kita penerimanya. Tujuan akhir mujizat itu adalah kembali kepada Sang Pemberi. Memuliakan Allah. 9 orang yang lainnya yang tidak kembali itu lupa, mereka juga akan mati. Tidak sakit kusta, mungkin berikutnya sakit asma. Saya tidak tahulah. Hidup dalam kasih karunia sesungguhnya adalah hidup senantiasa bergantung pada Allah. Bukan terima mujizat sekali lalu sudah, bye-bye God. Dadah Tuhan. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah. Yesus dengan tegas berkata, karena orang itu lagi sujud di kaki Yesus. Stand up, berdirilah. Go, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan kau. Kepada yang 10, sembuh. Semuanya 10. Tapi hanya 1 yang selamat. Anda lihat, 10 disembuhkan. Yang ini 1 disembuhkan dan diselamatkan. Saya anggap that is the greatest miracle. Dalam cerita ini itulah mujizat terbesar, yaitu keselamatan itu. Kita rangkumkan ya, 3 poin ini, lalu kita akan berdoa. Mujizat masih terjadi. Yang pertama, mujizat selalu bermula dari belas kasihan Tuhan. Catat itu. Kepada orang-orang Kristen yang tidak percaya mujizat masih terjadi, saya tidak punya pemahaman yang sama. Karena selama Tuhanku masih berbelas kasih, mujizat masih terjadi. Sungguhan. Selama masih ada kasih, orang masih punya anak dan masih membesarkan, masih bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi selama Allah Bapa masih, Allah adalah kasih. Selama masih ada belas kasihan di hati juru selamat kita, mujizat masih terjadi. Mau tahu? Karena mujizat adalah salah satu, tidak satu-satunya, salah satu wujud belas kasihan Allah. Salah satunya. Jadi simpel aja, nggak perlu berdebat ria. So long as compassion still exists. Selama masih ada kasih di dunia ini, dari Tuhan datangnya, masih ada keajaiban tangannya. 2, mujizat bersifat ajaib dan instan, namun dapat dibuktikan. Mujizat itu bukan gini, kita tuh sering-sering memakai kata mujizat, saya ngerti lah, gak apa-apa lah, gitu-gitu tuh saya anggap tuh naif lah, polos-polosnya orang. Waduh, aku ini ya bisa gini, wah aku betul-betul mujizat loh, aku hari ini mujizat, aku apa ya misalnya ya. Aduh, saya nggak bisa kepikir ya. Tapi sesuatu lah, misalnya sesuatu yang sifatnya sebenarnya kebetulan juga bisa. Sesuatu yang sifatnya itu ada proses alaminya. Itu bukan mujizat, itu adalah kebajikan Tuhan. Kebaikan Tuhan berikan, kemurahan, itu oke juga. Tapi kalau sudah masuk ke mujizat kategori ini, itu berarti sesuatu yang ajaib. Sekali lagi bukan magic show, tapi sesuatu yang sifatnya itu instan, tidak melalui proses manusiawi atau proses alami, itu mujizat.
Tuhan juga bisa memberikan kesembuhan secara progresif dalam kehidupan kita. Tuhan juga bisa pakai tangan dokter, itu kemurahan Allah dan hikmat-hikmatnya. Tetapi yang dinamakan karunia mujizat itu sudah karunia. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang beyond this world. Melampaui dunia ini. Jadi kadang-kadang kita seringkali mengkategorikan sesuatu itu mujizat, itu juga dari Tuhan. Jangan lupa, dari Tuhanlah segala berkat. Tapi mujizat adalah mujizat. Mujizat bukan berkat biasa. Dan saya ingin Anda untuk tidak blur soal ini, atau perbatasannya jangan sampai kabur. That our God still able to do the amazing. Allah kita masih bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Amazing itu apa ya? Sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Misalnya mereka bisa mendayung perahu pelan-pelan sampai ke tujuan. Nah itu berarti kebaikan Tuhan. Tapi membelah laut merah itu sudah bukan di liga manusia. Yesus jalan di atas air, itu lain, saudaraku. Atau ketika mereka kira dia hantu, lalu Yesus masuk ke perahu mereka dan dia berkata, tenanglah kau angin, langsung reda seketika. Dari tsunami reda. Itu lain. Itu ini bukan main-main. Bahkan Alkitab mencatat setelah Yesus masuk ke perahu mereka, langsung perahu itu sampai ke tujuan. Padahal mereka masih terkatung-katung berjam-jam di tengah-tengah danau Galilea yang luas sekali itu, bahkan disebut Sea of Galilee. Bahkan danau itu seluas lautan. Mereka di tengah-tengah. Waktu Yesus masuk, langsung sampai. Nah itu beda. Waktu saya di sekolah teologi dulu, teman-teman berdebat, tapi saya tetap percaya pada apa kata firman, tidak pakai kepandaian. Ingat ya cerita tentang ketika Filipus yang setelah membaptis sida-sida itu keluar langsung dibawa ke kota lain oleh Roh Kudus. Kalau enggak kan Roh Kudus pasti firman Tuhan pasti menjelaskan dengan bahasa yang masuk akal, dan banyak di Alkitab yang menjelaskan prosesnya manusia, proses alaminya seperti apa. Memang serba kebetulan, tapi tetap Tuhan yang lakukan. Tuhan yang lakukan, tapi tanpa tanda tangan, jadi kayaknya kebetulan. Tahu, tapi kalau ini jelas-jelas enggak, maka Filipus diambil, ditransport sama Roh Kudus langsung ke tempat itu. Waktu mereka mencoba untuk membuat make sense, masukkan akal waktu itu di dalam kelas saya masih ingat, itu tahun keempat. Dan kita mulai berdebat, saya diam aja, saya cuma berkata, ini pendapat saya percaya, mari kita tidak tambahkan atau kurangi apa yang dikatakan Alkitab. Mereka hanya reda dan diam. Saya redakan perdebatan. Saya rasa kita semua harus agree ini. Mujizat bersifat ajaib. Jadi tolong kalau iman kita kurang ke sana, mintalah sama Tuhan iman. Jangan turunkan definisi mujizat, tapi naikkan imanmu untuk melihat itu terjadi. Mujizat itu sifatnya ajaib dan instantly. Namun dapat dibuktikan. Makanya Tuhan berkata apa? Pergilah ke imam. Go to the doctors. Pergilah ke dokter. Ya, kanker itu akan kelihatan lenyap, tidak ada di tubuhmu. Jadi kita harus mengerti itu. When you ask for a miracle, then ask for a miracle. Kalau Anda minta sebuah mujizat, mintalah sebuah mujizat. Jangan tanggung. Jangan sungkan sama Tuhan. Tuhan, apa aku minta kebanyakan ya? Bagi Tuhan gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Memberi berkat atau memberi mujizat itu bagi Tuhan gak ada bedanya. Itu bagi Tuhan hanya kecil dan lebih kecil. Udah gitu aja. Bagi kita sih besar dan super besar. Bagi Allah itu kecil. Makanya berimanlah pada Tuhan. Nomor 3. Mujizat tunduk pada nama Yesus. Dan kebenaran firman. Jadi kalau sampai ada orang bisa melakukan mujizat bahkan bernubuat, kok bisa tepat, ya kan? Waktu baca nasib kita segalanya. Kalau orang itu sendiri bukan orang Kristen, sudah tutup buku saya, sudah nggak perlu lagi buka pintu. Kristen aja diuji, apalagi udah nggak Kristiani, udah jelas-jelas saya nggak perlu lagi mempertanyakan. Kalau dia sumbernya aja bukan Tuhan, sekalipun dia mengatasnamakan yang Maha Kuasa, kalau karunianya itu dari Tuhan, kan harusnya dia sudah tunduk pada Tuhan. Kalau dia tunduk sama Tuhan, kan dia sudah lahir baru seperti aku. Kan dia sudah pasti hidup sesuai dengan norma-norma yang diajarkan oleh firman Allah. Pasti dia tunduk sama Kristus. Dia pasti gak akan percaya Yesus salah satu. Atau Yesus, kenapa dia percaya Yesus bukan satu-satunya jalan?
Kenapa saya harus berikan iman pada orang seperti itu sekalipun kalau dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di mata saya? Karena kita harus ingat sesuatu bahwa kuasa gelap juga adalah kuasa. Saya tidak akan berikan iman saya kepada sesuatu yang sumbernya jelas-jelas bukan Tuhan Yesus. Kalau itu bukan nama Yesus, saya nggak akan terima. Mending saya sakit sampai mati, mending saya bangkrut tidak punya apa-apa, daripada saya mengkhianati Tuhanku satu-satunya. Karena itu mujizat yang sejati pasti tunduk sama nama Yesus. Kalau mujizat itu dari Tuhan, maka dia akan turun atas nama atau melalui nama yang sah, nama Yesus. Saya tidak akan terima cari mujizat di black market. Saya akan cari mujizat di pasar gelap. Dan bukan hanya itu, tapi sesuai dengan kebenaran firman. Kalau setelah seseorang melakukan mujizat terjadi, lalu habis itu dia tuntun orang lain pada kesalahan, maka saya anggap mujizat itu terjadi karena keluguan orang. Mereka percaya pada nama Yesus, tapi saya tidak akan ikuti pembuat mujizat itu kalau dia mengajarkan sesuatu yang lain. Kalau ujung-ujungnya adalah perzinahan, eksploitasi, jangan diikuti. Karena mujizat itu bukanlah akhir segala sesuatu. Mujizat menuntun kita pada ketaatan akan firman. Mujizat itu menuntun kita ke kaki Tuhan. Tersungkurlah ia di kaki Yesus. Mujizat masih terjadi, 1, 2, 3. Mujizat selalu bermula dari belas kasihan Tuhan. 2, mujizat bersifat ajaib dan instan namun dapat dibuktikan. 3, mujizat tunduk pada nama Yesus dan kebenaran firman. Do you believe miracles still happen? Percaya? Kalau mujizat masih terjadi? Kalau Anda percaya, terimalah dalam nama Yesus. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.